Selamat datang, bertemu lagi di Kris dari masa ke masa. Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap sahabat perkerisan di Nusantara, sahabat budaya di Nusantara dalam keadaan sehat walafiat, keluarga, teman dekat, semua orang yang tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, akan sedikit berbagi pengalaman tentang rahasia keris pengusir wabah penyakit atau pengusir pandemi. Kita sedang menghadapi sebuah masalah yang cukup hebat, tidak hanya negara kita, tidak hanya kampung kita, tetapi di seluruh dunia juga mengalami kondisi yang sama, yaitu adanya pandemi COVID-19. Semoga dengan sedikit wawasan dari perkerisan bisa bermanfaat bagi kita. Ternyata nenek moyang kita telah membuat sebuah sarana, sebuah alat yang canggih untuk juga bisa dipakai penghalau wabah penyakit. Baik, mari kita bahas bersama seperti apa pusaka-pusaka yang bisa digunakan untuk sarana pengusir wabah penyakit ini. Kita percaya karena bahan-bahan yang digunakan oleh nenek moyang kita berasal dari alam, berdasar dari doa dan doa yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi energi pengusir wabah penyakit yang ada di keris itu berasal dari doa dan bahan alami pembuat pusaka. Baik, mari kita ulas. Keris pengusir wabah penyakit atau pandemi, apa ada? Iya, ada. Dari mana sumbernya? Berasal dari beberapa referensi, buku-buku kuno, buku-buku yang ada, juga literatur-literatur yang bisa dipercaya. Terus bagaimana? Ya. Tidak semua keris bisa untuk mengusir wabah penyakit. Ada keris-keris khusus dengan ciri-ciri khusus yang nanti akan kita pelajari bersama yang bisa digunakan untuk sarana pengusir wabah penyakit. Bahkan juga bisa sebagai sarana penyembuhan, sarana tolak balak, maupun sarana perlindungan yang lain. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, itulah nanti yang akan kita ulas. Bisa dari pamornya, ciri-ciri itu muncul, bisa juga dari dapurnya, bisa juga dari eranya, eranya bisa juga dari empu pembuatnya. Banyak ciri yang nanti bisa kita pelajari. Nah, apa yang kita sampaikan ini berdasar dari referensi, dari buku-buku yang kita ambil. Nanti ada beberapa yang mungkin rekan-rekan juga pernah menemukan referensi yang sama. Baik. Keris pengusir wabah penyakit atau pandemi dengan ciri-ciri pamor. Dengan ciri-ciri pamornya. Apa saja? Nah, salah satunya adalah pamor aling-aling. Pamor aling-aling ini bisa sebagai sarana pengusir wabah. Kenapa pamor aling-aling? Kita lihat dulu pamornya. Bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi teknologi pamor ini sekarang dipakai oleh teknologi Android. Kalau kita pengen membersihkan Android kita, handphone kita, kan di situ ada cleaner. Ya, kita bersihkan, ditekan saja itu gambarnya, maka fungsinya adalah membersihkan. Hampir sama dengan teknologi nenek moyang kita dengan ikon seperti ini. Oh, ternyata bisa melindungi keluarga dari serangan wabah penyakit. Ini salah satu contohnya. Jadi seperti sangkar burung ya, di atas ada pegangannya seperti itu, ya, menghadap ke bawah dan berada di sorsoran. Ini yang dinamakan pamor aling-aling. Kemudian pamor yang kedua adalah pamor kudung. Nah, seperti ini bentuknya.
Berada di ujung bilah keris pamor kudung ini, ya, bentuknya menghadap ke atas pamornya. Jadi pamor ini juga digunakan sebagai perlindungan, untuk sebagai simbol perlindungan. Nah, energinya yang ada di dalam keris sama ya, sebagai simbol perlindungan. Kemudian pamor wengkon. Nah, kalau kudung itu hanya di pucuk, kalau wengkon itu sampai ke bawah. Jadi semuanya itu ada garis putih pamornya. Gambarnya seperti ini. Bisa lengkung, bisa juga lurus ya. Ini yang dinamakan pamor wengkon. Berfungsi juga ya sebagai perlindungan bagi si pemiliknya, bagi keluarganya maupun juga bagi wilayahnya. Yang selanjutnya adalah pamor singkir. Pamor singkir ini bentuknya seperti garis-garis dari bawah ke atas. Ini juga mengandung filosofi sebagai penolak. Penolak yang halus maupun yang kasar. Pengusir wabah penyakit maupun yang lain. Bentuknya seperti garis lurus. Kemudian ada pamor kul buntut. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti pusaran. Jadi bila ada serangan, bila ada wabah dan sebagainya, gambar pusaran ini seperti kalau ada kipas ya. Seperti kipas itu berputar, maka dia akan menolak dan menyerap. Jadi ada dua fungsi pamor kul buntut ini. Penolakan dan penyerapan. Kemudian ada pamor yang namanya batu lapak. Nah, gambarnya seperti ini. Sering muncul di keris, di pedang juga ada, di tombak juga ada, ya, di pusaka-pusaka jenis lain juga muncul juga pamor batu lapak ini. Fungsinya sama untuk perlindungan pemilik maupun keluarganya. Itu beberapa pamor yang bisa kita pilih, di dalamnya mengandung maksud, ya, mengandung tujuan untuk perlindungan, untuk penolakan, baik yang kasar maupun yang halus, termasuk juga wabah, penyakit maupun pandemi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ada juga pamor yang lain. Di sini hanya saya tampilkan 6 saja yang populer ya. Baik. Keris pengusir wabah penyakit pandemi berdasarkan dapurnya. Nah, ini juga menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah keris kebo lajer ya. Keris ini sering dipercaya sebagai pemiliknya adalah petani untuk penolak wabah tanaman, hama, penyubur tanah dan sebagainya. Simbolnya adalah kebo ya, kebo. Tetapi sebenarnya ini adalah pusaka yang istimewa bagi para raja ya. Karena untuk pengayoman wilayah yang menjadi lindungannya. Seperti apa bentuknya? Biasanya gandiknya tinggi ya. Era Tuban, Pajajaran, Mataram dan era-era sepuh, era kuno juga muncul ya pamor pusaka dapur kebo lajer ini. Kemudian yang kedua, keris dengan dapur betok. Nah, bentuknya pendek, tebal, lebar, ini adalah keris betok. Ricekannya seperti keris brojol tetapi di sini pendek. Ya. Ini juga sebagai sarana tindih, sarana perlindungan. Kemudian kolonada. Nah, keris ini juga sama ya. Sebagai sarana untuk pengusir halus maupun kasar, ricikannya adalah ada sogokan di depan dan keris ini 5. Sogokan di depan saja. Biasanya ada greneng ya, greneng di ujung gonjonya. Kemudian keris yuyu rumpung ya. Nah, seperti ini yuyu rumpung. Jadi gonjonya adalah gonjo kelap lintah ataupun juga bisa yang lain. Gonjo wilut juga bisa. Bentuknya seperti keris
apa brojol ya, tapi di sini ada gonjonya yang lain. Ini juga sama, keris yuyu rumpung ini biasa digunakan untuk para petani, tapi juga bisa dipakai untuk pengusir hama atau pengusir yang lain. Kemudian keris singo barong ya tentunya hebat ini ya. Energinya juga sebagai tolak bala ada, dan banyak sekali energi-energi lain yang bisa digunakan di keris singo barong. Kemudian keris sabuk tali ya. Keris sabuk tali ini kerisnya adalah lok 11 dengan ricikan sogokan depan. Ini keris sabuk tali juga bisa digunakan untuk sarana itu. Kemudian yang lain adalah keris makara ya, makara. Jadi gandiknya di sini ada simbol raksasa ya, buto ya. Ini menurut filosofinya memang dia serakah gitu ya, sampai badannya sendiri dimakannya juga gitu ya. Dan ini juga energinya kuat dan kasar ya, biasanya seperti itu, dan bisa digunakan untuk pengusir, pertahanan maupun penolak berbagai serangan halus maupun kasar. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas ciri-ciri berdasarkan pamornya dan ciri-ciri berdasarkan dapurnya. Selanjutnya adalah berdasarkan empu pembuatnya. Hanya beberapa empu yang saya tampilkan. Yang utama adalah empu nimbok sombro ya. Ini biasanya membabar pusaka yang diperuntukkan bagi pedagang, petani, ya, peternak itu. Ini digunakan untuk penghalau perlindungan. Bisa juga sebagai pengusir wabah. Kemudian pusaka-pusaka yang dibuat oleh Empu Luwuk ya, ini juga sama sebagai perlindungan. Ini berdasarkan eranya. Di Empu Luwuk ini adalah empu yang hidup di zaman Belambangan. Beliau membuat sebuah pusaka yang cukup ditakuti oleh pasukan Majapahit waktu itu ya. Nah, Empu Luwuk ini membuat pusaka yang memang cukup istimewa untuk menghalau, melindungi si pemiliknya. Kemudian Empu Supo, pusaka-pusaka Empu Supo ini juga memiliki energi yang kuat untuk perlindungan, plus juga untuk kejayaan ya. Empu Supo di era Majapahit dengan di era Demak ini tujuannya beda ya. Tujuannya beda sekali. Kemudian ada Empu Joko Suro, ini empu yang dekat sekali dengan rakyat. Beliau membuat atau membabar pusaka-pusaka yang diperuntukkan bagi para petani untuk penolak wabah ya, untuk penolak berbagai macam penyakit. Juga membuat pusaka-pusaka untuk para pembesar juga ada, dan buatannya istimewa. Itu berdasarkan empu pembuatnya. Masih banyak empu yang lain, hanya saja ini beberapa istilahnya empu yang bisa kita referensikan. Kemudian berdasarkan eranya. Era-era yang di pusaka memiliki era khusus ya, seperti era Kediri Jenggala ini sangat kuat sekali. Di pusaka digunakan untuk penyerangan dan pertahanan ya, baik kasar maupun halus. Apalagi lebih hebat lagi pusaka-pusaka Kabudan. Saya menyebutnya pusaka, jangan sampai Anda keliru dengan peralatan perkakas ya. Banyak peralatan perkakas Kabudan dan itu belum masuk di ranah pusaka ya, masih berupa peralatan. Ini juga bisa digunakan untuk pengayoman energinya. Kemudian di era Singosari kuat sekali ya, pengusir wabah penyakit dan pandemi. Kemudian era Majapahit ini juga ada, walaupun kebanyakan pusaka Majapahit ini untuk kejayaan. Ya, untuk daya pesona, untuk istilahnya kawibawaan yang tinggi pusaka-pusaka Majapahit. Kemudian di era Belambangan, nah ini juga sama, pusaka-pusaka pertahanan banyak dibuat pada masa ini karena zaman dulu terjadi peperangan dengan Majapahit, dan Belambangan ini membutuhkan pusaka-pusaka yang basicnya adalah pertahanan dan penyerangan.
Kemudian era Pajajaran tentu jelas ini ya, karena subur makmur pada masa itu. Jadi pada era Pajajaran ini banyak bermunculan pusaka-pusaka yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal yang khusus seperti pengusir wabah penyakit. Dan yang terakhir jelas Tuban. Ini juga pusaka-pusakanya merakyat. Apa yang dibutuhkan rakyat ini di pusaka-pusaka era Tuban ini juga banyak yang bertujuan sebagai perlindungan. Itu beberapa gambaran dari keris ataupun tombak, pusaka dan lain pengusir wabah penyakit pandemi berdasarkan eranya. Ya, ini jadi kita bisa leveling ya, mulai dari Kabudan sampai ke Tuban ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, akhirnya sampai pada akhir bahasan kita, saran dari Ki Danuri terkait keris penolak wabah. Kita harus tetap berusaha walaupun kita sudah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tetap berusaha, kita tetap berdoa, ya, kita taati anjuran dari pemerintah supaya wabah ini segera hilang, segera sirna. Yang paling pokok pertama yang harus kita lakukan adalah kita melindungi keluarga tercinta kita dari segala macam mara bahaya. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga lingkungan kita, dan akhirnya kita jaga wilayah dan negara kita. Semoga tetap sehat, panjang umur, dan sukses selalu. Akhirnya, salam budaya, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.